Meskipun durasi video ini 2 kali lebih panjang, tapi Anda tidak akan rugi karena akan mendapatkan banyak, yaitu 5 jenis pelajaran grammar. Grammarnya aja 5 jenisnya banyak dan akan menguasai dengan baik. Dan vocab secara bersamaan, tambah vocab lagi. Jika Anda sudah mempelajari video-video sebelumnya, Anda pasti sudah hafal video ini. Jadi bagi yang belum hafal, ya, hafalkan sekarang vocabnya. Perhatikan dulu pengucapannya. Extinguish, extinguished, extinguished, memadamkan. Firefighter, pemadam kebakaran. Flame, lidah api. At any cost, apapun resikonya. Had better, modal auxiliary, lebih baik sebaiknya. Jedakan bagi yang belum hafal, hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi karena akan langsung dites. Yo, saya tes ya. Yo, sekarang terjemahkan ya, langsung terjemahkan. Jika berani, jika sanggup, matikan suara saya, terjemahkan sendiri. Pemadam kebakaran sebaiknya atau lebih baik. Masih ingat extinguish, vocab nomor 1053? Mematikan. Masih ingat flame, vocab nomor 1055? Lidah api. Masih ingat at any cost, saya apa? Apapun resikonya sekarang. Jawabannya ya, pemadam kebakaran itu lebih baik memadamkan lidah api apapun resikonya sekarang. Jika belum bisa menerjemahkan soal di atas dengan lancar, berarti belum hafal vocabnya. Mundurkan dan hafalkan dulu. Ya, sekarang tambahkan lagi agar vocabmu tambah banyak. Should, modal auxiliary, kemungkinan besar atau seharusnya. Epicenter, pusat gempa. Ocean, samudra. Swift, tangkas, cepat. Vigilant, waspada. Jedakan dan hafalkan lagi sampai ingat seperti tadi ya. Nah, konsentrasi. Sekarang saya akan menjelaskan 5 jenis kalimat modal auxiliaries ya. Ya. Apa modal auxiliaries? Modal auxiliaries adalah kata-kata ini. Should, seharusnya. Had better, sebaiknya. Must, harus, pasti. May, mungkin, boleh. Can, bisa, dapat. Will, akan, shall, akan. Jika ada kata-kata ini ya, maka aturannya sebagai berikut. Nah, ini aturannya. Yang akan kita pelajari adalah 4 jenis dulu. Nanti ada 5 ya. 4 jenis itu adalah kalimat yang predikatnya kata kerja. Jadi kalau kalimat predikatnya kata kerja ada 4 jenis ya. Nah, yaitu yang A kita lihat ya. Yang A untuk apa? Untuk kalimat yang predikatnya kata kerja aktif. Ingat, kata kerja aktif adalah kata kerja yang mengandung awalan misalkan membawa, berlari. Nah, yang ini untuk kalimat yang tanpa sedang, tidak ada kata sedangnya. Rumusnya subjek ditambah modal auxiliary ditambah kata kerja ke-1. Misalkan kayak gini nih kalimatnya. Para pemadam kebakaran itu lebih baik memadamkan lidah api sekarang, apapun resikonya. Nih, di kalimat ini tidak ada kata sedangnya. Bukan gini, sedang memadamkan, jadi tidak ada kata sedangnya. Karena tidak ada kata sedangnya, pakai rumus ini ya. Ingat, masukin sesuai dengan rumus ini. Subjeknya yang warna hijau, yaitu para pemadam kebakaran itu. Yaitu bahasa Inggrisnya the firefighters. Ini baru subjek ya. Setelah subjek, rumus nyuruh harus modal auxiliary yang warna birunya. Modal auxiliary-nya lebih baik, yaitu had better. Nah, ini terjemahan Inggrisnya ya. Setelah itu rumus nyuruh kata kerjanya harus ke 1. Jadi memadamkannya harus kata kerja ke 1, yaitu extinguish. Nah, ini. Jadi had better extinguish artinya lebih baik memadamkan. Sesuai dengan rumus ini ya. Kalau setelah beres rumus, kata lain tinggal masukin aja. Lidah api, the flame. Sekarang, now. Apapun resikonya, at any cost. Nah, gitu ya. Ini kan kalimat aktif, memadamkan. Akan kita rubah menjadi kalimat pasif, dipadamkan. Gitu ya. Nah, jadi kalau dirubah jadi kalimat pasif, rumusnya harus menggunakan rumus kalimat pasif. Rumusnya subjek ditambah modal auxiliary, pakai be dulu. Be dan kata kerjanya ketiga. Nah, ini kalimat pasifnya ya. Maka jadi kalimatnya, lidah api lebih baik dipadamkan. Tadi aktif kan memadamkan, sekarang dipadamkan. Dipadamkan oleh para pemadam kebakaran sekarang apapun resikonya. Maka kita terjemahkan, subjeknya lidah api yaitu the flame. Modal auxiliary-nya lebih baik had better. Ya, karena kalimat pasif pakai be dulu katanya. Ya, be. Nah, gitu ya. Terus
kata kerjanya memadamkannya harus ketiga katanya. Tuh, jadi memadamkannya ketiga. Extinguish, keduanya kan pakai D. Extinguished, ketiganya sama dengan kedua. Extinguished. Nah, jadi ini had better be extinguished. Ini kalimat pasif, artinya lebih baik dipadamkan, gitu ya. Nah, setelah beres rumus, kata lain masukin aja oleh by para pemadam kebakaran, the firefighters. Sekarang, now, apapun resikonya, at any cost. Seperti itu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Jadi ini kalimat aktif, lebih baik memadamkan, dirubah jadi kalimat pasif. Lebih baik dipadamkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi A dan B, A kalimat aktif, B kalimat pasif ya. Sekarang C kalimat aktif lagi. Sama memadamkan, tapi ada sedangnya. Nah, maka kalau yang ini ada sedangnya. Kalau yang tadi yang di atas tidak ada sedangnya. Kalau ada sedangnya, rumusnya seperti ini. Subjek ditambah modal auxiliary, ditambah be, ditambah kata kerja ing. Ya, ini kalimat aktif ada sedangnya. Ini misalkan kalimatnya seperti ini. Para pemadam kebakaran itu pasti sedang memadamkan. Nah, ada sedangnya ya. Sedang memadamkan lidah api apapun resikonya. Jadi kalau ada sedangnya, tidak pakai rumus yang A ini. Nggak boleh ya, harus yang C ya. Mari kita terjemahkan. Subjeknya, para pemadam kebakaran itu berarti the firefighters. Gitu ya. Setelah subjek, masukin modal auxiliary-nya, yaitu pasti. Pasti must. Modal auxiliary yang warna biru ya. Karena sedang harus pakai be dulu. Jadi pakai be. Nah, gitu ya. Karena sedang kata kerjanya harus ing. Jadi memadamkannya harus ing. Be extinguishing. Ya, jadi ini must be extinguishing artinya pasti sedang memadamkan. Gitu ya. Nah. Setelah beres rumus, kata lain masukin aja lidah api, the flame, apapun resikonya, at any cost. Nah, yang A sama aktif, memadamkan. Yang C juga sama aktif, tapi ada sedangnya, sedang memadamkan. Gitu ya. Sekarang, kalimat aktif ini akan kita ubah yang ada sedangnya ke dalam pasif. Tapi pasif sudah ada sedangnya juga, jadi sedang dipadamkan. Gitu ya. Nah, maka harus pakai rumus D ini. Rumusnya subjek ditambah modal auxiliary, ditambah be, setelah be pakai being lagi, dan kata kerjanya ketiga. Nah, gitu ya. Ini pasif tapi ada sedangnya tuh. Pasif sedang. Nah, gitu ya. Mari kita terjemahkan. Subjeknya lidah api, the flame. Modal auxiliary-nya pasti must. Sedang pakai be dulu, be. Nah, karena sedang ya sedang pasif pakai being lagi. Being. Jadi ada be, ada being ya. Nah, kata rumus, kata kerjanya harus ketiga. Jadi dipadamkannya harus ketiga. Extinguish kedua, extinguish. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi ini artinya pasti sedang dipadamkan, gitu ya. Setelah itu masukin kata lain oleh by para pemadam kebakaran, the firefighters, sekarang now. Jadi ini artinya lidah api pasti sedang dipadamkan oleh para pemadam kebakaran sekarang. Nah, jadi kesimpulannya, kalimat yang memiliki kata kerja ada 4 macam. Ya. Ada kalimat aktif, yaitu memadamkan, tapi tidak yang A ya, tapi tidak ada sedangnya. Ya, ini memadamkan. Bisa dirubah menjadi dipadamkan. Jadi rumus B. Nah, ini A kalimat aktif, B kalimat pasif. Tapi tidak ada sedangnya yang A dan B. Nah, yang C dan D sama, kalimat aktif dan kalimat pasif, tapi ada sedangnya. Kalau yang C sedang memadamkan, yang D sedang dipadamkan. Nah, itu kesimpulannya ya. Sekarang, ini karena kita sekali belajar langsung 4, agak sulit ya. Makanya, sekarang jeda kan, pelajari ulang sendiri lagi, dan hafalkan rumusnya ya. Hafalkan rumusnya, karena nanti kalau sudah hafal akan mudah menjawab soal-soal berikutnya, soal grammar berikutnya ya. Karena akan saya tanya, sebutkan rumus kalimat modal auxiliary yang ada sedangnya tapi pasif. Inggris banyak jawab subjek tambah modal auxiliary tambah be tambah being tambah verb 3. Nah, gitu ini juga akan ini ya, akan dites ya, gitu ya. Nah, ya, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering dijedakan ya. Ya, sekarang jedakan, pahami, hafalkan rumusnya. Yuk. Kalau sudah hafal, sekarang saya tes ya. Sebutkan rumus kalimat modal auxiliary yang kata kerja aktif, yang tanpa sedang ya. Ayo, yang aktif tanpa sedang. Ayo sebutkan. Yuk.
subjek tambah modal auxiliary verb ke-1. Ya, nggak ada be-nya ya. Sekarang sebutkan rumus pasifnya dari sini yang tanpa sedang. Ayo, rumus pasifnya. Ayo, sebutkan. Iya. Subjek modal auxiliary pakai be kata kerja ketiga ya. Sekarang yang ada sedangnya ya. Sebutkan rumus modal auxiliary kalimat kata kerja aktif yang ada sedangnya. Ayo sebutkan. Sedang me ya. Iya. Subjek tambah modal auxiliary pakai be kata kerjanya ing ya. Sedangkan sekarang sebutkan kalimat modal auxiliary yang pasif tapi ada sedangnya. Ayo sebutkan. Yang ada being tadi. Ayo sebutkan. Iya. Subjek modal auxiliary pakai be, pakai being kata kerja ketiga. Gitu ya. Nah, lihat kesimpulannya. Dari 4 rumus ini ada yang 3 ada be-nya. B yang merah ini kan. Oh, hanya rumus yang paling atas ya, nggak ada be-nya 1. Nah, rumus yang paling atas beda sendiri ya. Gitu ya, ingat ya. Ini adalah 4 rumus untuk kalimat yang predikatnya kata kerja. Jadi kalau kalimat yang predikatnya kata kerja memiliki 4 variasi ya. Nah, sekarang kita akan belajar rumus kelima, yaitu kalimat yang predikatnya bukan kata kerja ya. Ya. Nah, tadi yang 4-nya sudah ya. Sekarang kan ABCD tadi sudah 4 rumus ini. Sekarang belajar kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Ya. Bukan kata kerja itu apa? Bukan verb. Kata kerja kan verb. Ya bisa berarti di sini sekarang predikatnya bisa bukan kata kerja itu bisa. Bukan kata kerja itu bisa adjektif kata sifat. Bisa kata keterangan tempat, kata benda. Nah, bukan kata kerja ya, seperti itu ya. Rumusnya adalah ini rumus yang E ya. Dan tadi A sampai B, A sampai D udah ya, yang 4 jenis tadi. Yang E sekarang rumusnya subjek ditambah modal auxiliary. Nah, setelah modal auxiliary diikuti bukan kata kerja, bukan verb. Nah, tuh untuk predikatnya bukan kata kerja ya. Karena predikatnya bukan kata kerja, harus pakai be dulu ya, pakai be. Nah, ini contohnya kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Pemadam kebakaran itu seharusnya waspada dan tangkas. Nah, ini kalimatnya waspada dan tangkas. Ini bukan kata kerja, tapi adjektif kata sifat ya. Karena rumusnya karena predikatnya adjektif atau kata sifat, jadi harus pakai menggunakan rumus E ya. Sekarang mari kita terjemahkan sesuai dengan rumus E. Pemadam kebakaran itu berarti the firefighters subjeknya ya. Nah, setelah subjeknya masukin modal auxiliary-nya seharusnya should gitu kan ya. Nah, sekarang harus pakai be juga. Masukin be-nya. Be. Nah, setelah itu baru masukin bukan kata kerjanya. Di sini waspada kata sifat ya. Jadi masukin aja. Waspada vigilant. Dannya and. Tangkasnya swift. Nah, gitu. Nah, ini yang belakangnya pakai be boleh. Jadi should be vigilant and be swift boleh. Yang belakang dihilangkan be-nya boleh. Should be vigilant and swift. Gitu ya. Nah, jadi yang belakang boleh be-nya dihilangkan. Tapi yang depan nggak boleh dihilangkan be-nya ya. Yang boleh dihilangkan itu yang belakang. Gitu ya. Contoh lagi, ini kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Pusat gempa itu kemungkinan besar di bawah samudra. Nah, ini di bawah samudra ini kalimat ini bukan kata kerja ya, tapi kata keterangan tempat atau adverb of place ya gitu ya. Adverb of place. Karena ini kalimat yang tidak punya kata kerja atau predikatnya bukan kata kerja, harus menggunakan, tidak boleh menggunakan rumus A, B, C, D, nggak boleh ya. Kan A, B, C, D untuk kata kerja. Harus pakai rumus yang E sekarang. Yang tadi lagi ya. Maka terjemahannya subjeknya yaitu pusat gempa itu berarti the epicenter. Setelah itu masukin modal auxiliary-nya, kemungkinan besar should ya gitu ya. Karena belakangnya bukan verb, harus pakai be dulu. Be gitu kan ya. Nah, baru masukin di bawah samudranya. Di bawah under samudra ocean. Nah gitu ya. Nah, jadi ini artinya pusat gempa kemungkinan besar ada di bawah samudra gitu ya. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu 5 rumus ya. Nah, modal auxiliary itu hanya ada 5 rumus. Jadi nggak ada rumus ke-6, ke-7 nggak ada ya. Modal auxiliary 5 rumus ya. Jadi jika Anda menguasai 5 rumus, berarti Anda sudah benar-benar menguasai modal auxiliary. Ya, gitu ya kesimpulannya ya. Nah, lihat. Dari rumus B, C, D, E, ada B-nya tuh. B. Ya. Yang tidak ada B-nya, rumus A aja. Beda rumus A sendiri ya. Jadi, rumus kata kerja aktif yang tanpa sedang itu tidak ada B-nya. Ini rumus A beda sendiri, tidak ada B-nya ya. Nah, itu kesimpulannya juga ya. Ya.
Padahal saya ingin masih agak bingung dalam membedakan verb. Kan tadi ini berdasarkannya kata kerja atau bukan kata kerja gitu kan ya. Jadi saya belum mengerti apa verb kata kerja, apa adjektif kata sifat, atau adverb. Saya ingin lebih mengerti ini. Bisa ya. Bagi yang Anda sudah baru bergabung, tonton video saya nih yang berjudul ini di pencarian ketik Dadang-dayang parts of speech. Nah, gitu di kolom pencarian ya. Nah, ini akan belajar apa verb itu, kata kerja itu apa, adjektif itu apa gitu ya. Ayo, sekarang jadikan lagi, pelajari lagi ya. Ini nggak usah dihafal kan tadi sudah ya. Jadi sudah hafal. Kalau tambah satu mah nggak apa-apa yang kelimanya. Nggak usah dihafal ya. Yuk, yang penting jadikan pelajari lagi ya. Ayo. Sekarang latihan. Sekarang akan latihan kelima rumus ini, tapi diacak urutannya ya. Nah, perintahnya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Suruh terjemahkan ya. Nah, ini soalnya masuk rumus yang mana? A, B, C, D, E gitu ya. Ingat penentu rumus adalah predikatnya. Nah ini penentu rumus. Apakah harus pakai rumus A, B, C, D? Ini yang vocab hitam ini. Ya, ini penentu rumus. Ya. Kita cek dulu untuk sebelum mengerjakan soal ini. Cek dulu vocabnya. Pemadam kebakaran dari S masih ingat? Firefighter itu dari T. The seharusnya dari S. Should. Waspada dari V. Vigilant. Takas dari S. Swift. Nah, ya. Sekarang kita terjemahkan ya. Pemadam kebakaran itu seharusnya waspada dan takas. Ini harus pakai rumus mana ya? Ini penentunya, predikatnya. Ini kata kerja bukan waspada. Bukan ya, kata sifat. Jadi tidak mungkin pakai rumus ABCD. Kan ABCD A sampai D itu rumus untuk yang kalimat predikatnya kata kerja. Jadi harus pakai rumus E. Ya. Karena predikatnya waspada, kata sifat atau adjektif. Jadi harus pakai rumus E ya. Gampang, tinggal modal auxiliary pakai B katanya. Ayo. Jadi pemadam kebakaran, yaitu subjeknya pemadam kebakaran. Pakai itu the firefighter gitu ya. Kan pakai rumus E. Masukin modal auxiliary-nya seharusnya. Should. Karena pakai rumus E, pakai B dulu katanya. B. Baru masukin kata waspada. Vigilant and swift. Nah, jadi ini pakai rumus E tuh ya. Jadi should be vigilant and swift. Pakai B ya. Sekarang soal nomor 2. Pemadam kebakaran itu lebih baik memadamkan lidah api itu. Ini harusnya ada lidah api itu ya. Apapun resikonya. Memadamkan itu. Oh, ini ada sedangnya enggak? Bukan sedang memadamkan ya. Oh, nggak ada sedangnya, berarti pakai rumus A, berarti ya tuh. Yang modal auxiliary verb 1, jangan pakai B ya, jadi langsung. Ayo, the firefighters, ya gitu ya. Lebih baiknya had better, karena pakai rumus A, jangan pakai B, langsung aja memadamkan. Extinguish, extinguish harusnya ini ada lidah api ya. The flame at any cost. Nah, gitu ya. The firefighters had better extinguish the flame at any cost. Ini pakai rumus A ya, nggak ada B-nya, ya gitu ya. Lagi. Nah, sekarang lidah api lebih baik dipadamkan. Oh ini di ya. Oh tapi ini di ada sedangnya. Ini kan nggak ada sedangnya ya, jadi harus pakai rumus B sekarang ya, tuh ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering dijelaskan ya. Nah, pakai rumus B ya, tuh dipadamkan di tapi nggak ada sedangnya kan ya. Jadi the flame had better, pakai B kan rumus B ya. B kata kerjanya ketiga, extinguished pakai D by the firefighters at any cost. Nah ini pakai rumus B itu ya. Jadi had better be extinguished tuh, cocok ya, B kata kerja ketiga gitu ya. Soal keempat, para pemadam kebakaran, jika penjelasan satu cepat sering disediakan. Para pemadam kebakaran pasti sedang, ada sedangnya, sedang memadamkan, sedang tapi ya, sedang. Ini ada sedangnya, sedang. Tapi berarti yang ini. Kalau ini kan sedang di. Berarti sekarang harus pakai rumus C ya. B kata kerja ing ya. Berarti the firefighters, ya. Pastikan dari M, must ya. Must. Pakai rumus C ya. Sedang pakai rumus C ya. Pakai B dulu. B.
Terus kata rumus C, kata kerjanya harus ing. Extinguishing the flame at any cost. Nah, ini jawabannya ya, kalau pakai rumus C. The firefighters must be extinguishing the flame at any cost. Gitu ya. Lagi. Pusat gempa itu kemungkinan besar di bawah samudra. Nah, ini menurut rumus ya. Di bawah samudra kan bukan kata kerja ya. Jadi tidak mungkin pakai rumus A, B, C, D. Jadi harus pakai rumus E kan. Jadi ini kalimat yang predikatnya bukan kata kerja itu ya. Masih ingat rumusnya? Pusat gempa dari E. Epicenter ya. Kemungkinan besar dari S. Should. Di bawah under samudra ocean ya. Ayo. Terjemahkan sesuai dengan rumus E ya. Berarti the epicenter modalnya kemungkinan besar should. Nah, rumus saya pakai B dulu. B di bawah under the ocean. Nah, ini pakai rumus saya ya. Jadi should be under the ocean. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan ya, sering-sering dijedakan. Maaf. Ya, soal ke-6 sekarang. Lidah api pasti sedang dipadamkan. Oh, aneh, ada sedang, ada di. Oh, sedang di. Ini sedang. Oh, ini sedang di. Bukannya ini ya, ini mah sedang me ya. Berarti pakai rumus D. Sekarangnya ada yang ada B, ada being gitu ya. Ya. Lidah api berarti the flame. Nah, subjeknya modal auxiliary-nya pasti must. Masukin B, must be karena sedang di pakai being gitu ya. Being kata kerjanya ketiga extinguished pakai ed ya by the firefighters now. Ini jawabannya ya. Jadi the flame must be being extinguished by the firefighters now. Pakai rumus D ya. Mungkin Inggris banyak bertanya, padahal kan ini verb keduanya extinguish pakai ed, verb ketiganya extinguish pakai ed juga kan. Taunya ini verb 2 atau verb 3 dari mana? Ini pasti verb 3. Kan pakai rumus D kan tuh. Rumus D itu pakai be, pakai being, pakai verb 3. Tidak ada rumus kayak gini. Pakai be, pakai being, verb 2. Tidak ada. Ya gitu ya. Nah, kalau pakai rumus ini juga pakai be, kalau misalkan kalau pakai rumus B, pakai be, verb 3. Tidak ada rumus pakai be, verb 2. Tidak ada ya. Jadi ini pasti verb 3 ya. Oke ya, gitu ya. Karena pelajaran tadi cukup sulit, tonton ulang 2 kali dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Tapi tadi bisa kan mungkin dibantu suara saya. Nah, sekarang tonton kedua dan ketiga kalinya, matikan suaranya dari awal tanpa bantuan saya ya. Bagi Anda yang baru bergabung dan merasa pelajaran ini terlalu sulit, Anda dapat mempelajari pelajaran tadi satu demi satu. Tadi kan sudah langsung 5 ya. Nah, dengan mengklik video di sebelah kanan bawah ini, yang ini diklik nih. Nah, yang ini diklik. Nah, yang ini diklik ya. Oke, terima kasih sudah menonton video.